Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawz. Yang penuh keberkahan. Allah telah menggerakkan hati kita, lalu Allah kira-kira membicarakan tentang sepak bola seneng nggak? Apalagi nontonnya, anteng nggak? Ada ngantuk nggak? Ada bosen nggak? Enggak. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam begadang. Pencinta bola ketika membicarakan sepak bola nggak bakalan habis, nggak bakalan bosan. Geser lagi sekarang, ya, yang suka ayam plung angkat tangan. Orang pencinta ayam plung tuh ayam yang suka azan, karena adannya panjang dan merdu. Kenapa disebut azan? Itu yang diterima oleh telinga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apabila jam 3 malam, sepertiga malam, ayam kukuruyuk, orang Sunda bilang kongkorongok. Kok beda-beda ya? Padahal ayamnya sama. Kata orang Sunda kongkorongok, kata orang Betawi kukuruyuk. Ayamnya sama itu. Kata orang Jawa, orang Jawa mana? Ya, gimana orang Jawa? Kedengerannya gimana? Cekukuk. Saya pantas cekukuk. Orang Palembang mana? Orang Palembang, biar gak ngantuk ini. Coba orang Palembang gimana tuh? Kedengerannya gimana? Telinganya sama, ayamnya sama. Gimana bunyinya? Gimana? Bunyinya gimana? Kukuruyuk. Sama berarti. Telinganya sama dengan orang Betawi. La haula. Nah, kalau Sayyidina Ali beda pendengarannya, bukan kongkorongok, bukan kukuruyuk. Ya ghafilan idhkurullah. Itu terdengarnya. Apa artinya? Hei yang sedang lalai, yang sedang tidur, zikirlah kepada Allah. Itu terdengar oleh Sayyidina Ali. Kukuruyuk ayam jam 3 sepertiga malam, mengingatkan. Jangan kalah dengan ayam bangunnya. Ayam sudah bertasbih, sudah azan, mengingatkan. Kita sebagai manusia yang diberi fasilitas, diberi nikmat, diberi akal, diberi hati, kalah sama ayam. Siap santri, jangan kalah dengan setengahnya masbuk. Tuh, santri putri, santri putra. Makanya
Jangan ada program malam lebih dari jam 10. Kalau kebiasaan begadang nanti jadi tahajudnya kelewat, subuh pun jadi masbuk. La haula. Jangan diulangi lagi. Kalau ngobrol ya nanti habis waktu. Pakai zikir kepada. Jadi bagaimana bunyinya ayam menurut Sayyidina Ali? Ya ghafilan idhkurullah. Ini kata santri pakai munada nakiroh. Ya ghafilan, wahai yang sedang lalai, udhkurullah, zikirlah kepada Allah. Nanti pas dengar gitu buru-buru ya, simutnya lemparkan ya. Bantalnya tinggalkan ya, buru-buru ambil air wudhu. Kalau disentuh air wudhu, setannya lari, hilang ngantuknya. Nah, jadi Allah wali Allah, walaupun dirinya nggak tahu, tapi di sisi Allah dia adalah kekasihnya. Maka ketika disebutkan tentang pembahasan al-wilayah, kewalian, rahimakumullah, wali-wali Allah itu ada pada setiap zaman. Maka wali mursyid adalah wali Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat setelah para nabi. Maka setiap mursyid adalah wali Allah. Setiap wali Allah belum tentu mursyid. Al-Qur'annya surah Yudlil walan tajidalahu waliyam mursyida. Baca santri sama-sama. Kurang kompak suaranya. Sekali lagi. Waliyan mursyida, wali mursyid. Wali makomnya sebagai wali, mursyida ditugaskan irsyad, memberikan bimbingan. Kalau ayat yang dibaca tadi dalam muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Itu tentang wali yang umum, jama' aulia, para wali Allah. Kemudian disebutkan kriterianya. Tidak rasa takut, sedih urusan dunia. Kunci iman, takwa. Bukan wali itu dianggap yang macam-macam, yang aneh-aneh. Wali Allah itu yang iman, yang takwa kepada Allah, yang banyak amal soleh, yang ikhlas, yang hatinya selalu zikir kepada Allah, memberikan kemanfaatan semakin besar. Nah, wali mursyid itu atau kewalian secara keseluruhan, ada yang waliul maftuh. Waliul maftuh, wali yang dibukakan oleh Allah kewaliannya kepada manusia. Yang kedua, wali mastur, wali yang Allah rahasiakan tentang kewaliannya. Nah, wali yang pertama, wali yang maftuh, yang Allah bukakan sehingga manusia, umat mengenal kesolehannya, kewaliannya, Allah tunjukkan karomahnya.
kewalian yang ada di sisi Allah diperlihatkan, mencengangkan, sehingga menjadi magnet bagi umat ketika Allah berkehendak membukakan kekasihnya makom dan martabatnya kepada manusia yang lain. Jadi magnet, jadi daya tarik. Tapi kebanyakan wali Allah itu masturun, Allah tutup, Allah rahasiakan makom dan martabatnya kepada manusia. Nah, ketika wali yang maftuh ini Allah membukakan martabat kedudukannya tinggi di sisi Allah kepada halayak, kepada umat, menjadi magnet, maka sering para wali yang maftuh itu menjadi sasaran hasadnya ulama su. Malam Jumat yang lalu sudah disampaikan, seorang mursyid yang maftuh, yang dibukakan kewaliannya oleh Allah. Karena ada dua kitab sebelumnya. Yang pertama kitab Al-Uhudul Muhammadiyah, perjanjian Muhammadan. Yang kedua adalah kitab Kashful Ummah min Jami'il Ummah. Dua kitab itu direkayasa, diselip-selip, disisip-sisip pembicaraan, ungkapan yang bukan beliau, sehingga dituding beliau sebagai ulama yang akidahnya rusak. Jadi ulama su itu ulama jahat, ilmuwan tapi jahat. Dengan ilmunya itu untuk meraup dunia, kesenangan duniawi, keluar dari jalan Allah. Nah, kewalian ini, al-wilayah, martabat, makom yang tinggi di sisi Allah. Semua para nabi dan para rasul wali Allah. Setiap para nabi, para rasul adalah wali Allah. Sebab wali Allah itu kedekatan bainal abdi wa rabbi, antara hamba dengan Allah. Adapun ke rasul, posisi makom kedekatan hamba dengan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau diperlihatkan seseorang yang makomnya wali Allah yang tinggi, diperlihatkan kepada umat manusia, akan tersungkur pingsan melihatnya, saking agungnya makom kewalian ketika Allah perlihatkan kepada umum, kepada umat manusia. Karena ada orang yang pingsan lihat uang banyak, ada nggak? Ya, katanya di TV ada program namanya Rizki Nomplok, baru dapat 15 juta udah pingsan, nggak sadar, dapat uang secara tiba-tiba. Begitulah makom kewalian, al-wilayah, dekatnya hamba kepada Allah sehingga mulia di sisi Allah. Ketika Allah perlihatkan kemuliaan kewaliannya itu kepada halayak, maka akan tersungkur pingsan. Sebab apa? Saking agungnya martabat wali Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk yang menjadi sasaran fitnah itu wali-wali maftuh yang Allah bukakan, yang akan kita bahas lebih dalam malam Jumat ini, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Ya, kitabnya ratusan karangannya. Menjadi magnet di masa itu dan menimbulkan hasad bagi ulama su. Di antara tudingan-tudingannya itu satu saja akan kita bahas. Kalau dibahas semua kitab ini sampai subuh nggak selesai. Ya. Salah satu tudingan dakwaan yang busuk diarahkan, dialamatkan kepada beliau Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu an adalah bahwa beliau berkata, al-waliyu afdalu minar rasul.
wali lebih utama daripada Rasul. Itu salah satu dakwaan. Dakwaan itu apa? Tudingan yang busuk kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Ya, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adillatis Sufiyah dibuatkan satu bab khusus. Judulnya adalah Halul Iskalat Haula Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Halul Iskalat, halu itu artinya solusi. Al-Iskalat artinya problem-problem. Kenapa disebut problem? Karena tadi dituding. Nah, bagaimana cara mengurai tudingan itu supaya jelas kebenarannya? Tudingan hanyalah tudingan. Nah, tadi satu saja dakwaan yang ditujukan dialamatkan kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Apa katanya? Bahwa wali Allah lebih tinggi daripada Rasul. Ini kalau ditanya anak diniyah, kira-kira benar apa salah? Wali lebih tinggi daripada Rasul, benar atau salah? Anak kecil aja salah. Masa wali lebih tinggi daripada Rasul? Rasul lebih tinggi daripada wali. Ini tudingannya, kejam tudingannya, kejam nggak? Padahal ungkapan beliau itu bukan begitu. Ya, kalau dilihat dari kitab, ya, yang aslinya ungkapannya itu, beliau mengatakan inna wilayatahu afdalu li syarafil muta'allaq wa dawamiha fi dunya wal akhirah bi khilafir risalah fa innaha tata'allaqu bil khalqi wa tanqadi bin qida'it taklif. Ini beliau sedang menjelaskan tadi setiap nabi atau rasul itu wali Allah. Kewalian itu melekat dari mulai di dunia sampai nanti di akhirat. Tidak akan berakhir makom kewaliannya. Berbeda dengan makom kerasulannya. Makom kerasulan semenjak ditugaskan sampai meninggal selesai kerasulannya. Jadi pensiun. Masa udah meninggal masih ditugaskan dakwah? Itu yang dimaksud. Kewalian semenjak diangkat oleh Allah menjadi wali Allah, martabat tinggi di sisi Allah, sampai nanti di akhirat, sampai di surga, tidak akan berakhir, tidak akan surut makom kewalian. Sebab kewalian itu hubungan hamba dengan Allah, penilaian Allah kepada hamba, sehingga mendapatkan martabat dekat tinggi di sisi Allah dengan kelas kewaliannya. Maka martabat kewalian itu semenjak di dunia sampai di akhirat tidak akan pernah terputus, kekal. Berbeda dengan martabat kerasulan, risalah. Sebab yang dimaksud dengan rasul adalah tugas menyampaikan risalah kepada umat. Ketika wafat, berakhirlah tugas menjadi rasul. Jadi watan kodi bin kido itaklid, berhentilah kerasulannya itu dengan selesainya taklif tugas dakwah. Itu yang dimaksudkan oleh siapa? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Bukan tadi dakwaannya wali lebih afdal daripada rasul. Nah, sehingga pendapat Ibnu Arabi ini diperkuat oleh seorang ulama, imam dari madhab Syafi'i, yaitu Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam.
Syekh Izzuddin Ibnu Abdi Salam. Li'annal wilayata nisbatun dzatiyatun bainallah wa baina abdi. Ini diperkuat oleh siapa? Syekh Izzuddin Ibnu Abdi Salam, seorang imam dari madhab Syafi'i. Beliau mengatakan kewalian itu nisbat dzatiyah bainallahi wa abdi, antara Allah dengan hambanya. Itu kewalian, al-wilayah. Nisbat dzatiyah antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hamba. Maka tidak akan putus selama-lamanya dari dunia sampai akhirat nanti. Wa amma an-nubuwah adab ligo dakwatahu li khalqihi. Adapun an-nubuwah, kenabian itu nisbatnya idofi, bukan datiyah. Bimakna Allah menugaskan kepada hamba itu untuk menyampaikan risalahnya kepada makhluk. Jadi ketika meninggal selesai tugasnya, taklifnya. Maka yang kekal adalah tinggal apa? Martabat kewaliannya di sisi Allah. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, diperkuat oleh Syekh Izzuddin bin Abdi Salam rahimahullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sehingga kewalian ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena yang akan menentukan rutbah martabat nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tingginya nanti martabat di surga tergantung dari martabat kewaliannya di sisi Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, puncak kenikmatan surga apa? Makanan, minuman, atau apa? Sering disampaikan puncak kenikmatan surga apa? Makanan, minuman, atau apa? Ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di surga bila hijabin, tanpa hijab, tanpa ada penghalang, terang benderang atas izin Allah, kado terindah bagi ahli surga. Bapak Ibu sekalian, lihat surganya indah, bagaimana dengan yang menciptakannya, bagaimana dengan pemiliknya. Nah, yang melihat Allah itu bagi ahli surga bermacam-macam. Ada yang sekejap, ada yang lama, ada yang sering. Kira-kira kita pingin yang mana? Pingin yang sekejap, pingin yang sering, udah sering, lama lagi menatapnya. Yang mana? Yang mana? Pinginnya, kelakuan kemana? Sekarang lagi zikir, kita tes cash. Tadi keinginan kita diucapkan, pingin lama, bikin sering nanti menatap Allah yang indah, sampai kenikmatan surga jadi hampa. Dibandingkan dengan menatap Allah, jadi hampa kenikmatan surga. Hebat. Sekarang tes cash, kita muhasabah. Tadi sholat, dari takbir sampai salam, hati kita kemana? Tadi sholat isya, hati kita dari takbir sampai salam kemana? Menghadap kepada Allah atau jalan-jalan? Kalau zikir, pingin cepat, pingin buru-buru selesai, atau pingin berlama-lama? Kan? Ya, udah kejawab kan? Baru zikir setengah jam, lama-lama amat ya. Kenapa? Karena belum merasakan indahnya kebersamaan dengan Allah. Jadi tes case muhasabah. Benar nggak kita ingin lama menatap Allah? Kenikmatan surga menjadi hampa adanya. Kita lihat dalam keseharian kita. Salat kita sudah tumakninah belum? Sudah damai belum bersama Allah, atau pengen cepat-cepat lari?
Hati kita setiap kedipan mata, tarikan nafas dipakai zikir kepada Allah atau lalai dari Allah? Yuk kita jujur, siap jujur semua? Siap jujur? Dari tadi bangun, jam berapa bangunnya ya? Yang masbuk jam berapa kira-kira? Dari tadi bangun sampai sekarang malam gelap gulita, hati kita banyak bersama Allah atau hati kita bersama selain Allah? Kapan mau banyaknya bersama Allah? Sebab yang akan menentukan nasib kita nanti, bahkan martabat kewalian yang tinggi di sisi Allah, lama menetap Allah, sering menetap Allah, karena di dunia sudah rindu kepada Allah. Wali Allah itu sudah rindu kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu, wali Allah itu betapa tergila-gilanya dengan Allah, sehingga hatinya selalu Allah, 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 merasa ditetap oleh Allah, merasa bersama dengan Allah. Nah, yang akan menempati derajat tinggi nanti di surga, fasilitas nomor satu melihat Allah. Bagi orang yang di dunia ini sudah tumbuh mahabbah cinta, bahkan syauq ilallah, rindu kepada Allah. Evaluasi saja, sudah tumbuh belum mahabbahnya, cintanya kepada Allah atau belum? Kalau kita cinta kepada seseorang, enak gak menyebutnya, menyebut namanya, enak gak? Keinget-inget gak? Kata santri katanya, ya kata santri, kalau ada tumbuh mahabbah cinta kita dalam hati, katanya bagaimana? Siang terbayang-bayang, malam terbawa mimpi. Tiputing ngaji imriti, tiburang ngaji yakulu. Kata santri, katanya puisinya. Tiputing ngaji imriti, tibulang ngaji yakulu. Tiputing ka impi-impi, tiburang asami milu. Bener gitu nggak? Bener nggak? Nah, kepada Allah sudah gitu belum? Pingin martabat tinggi, kewalian di sisi Allah, di surga menatap paling lama, terevaluasi belum ke situ. Di masjid betah nggak? Masjid Baitullah, rumah Allah, al-buyut, al-masajidu buyutullah, masjid-masjid itu rumah-rumah Allah. Betah di rumah Allah nggak? Atau betah depan TV? Ya, cek, evaluasi. Mumpung kesempatan masih ada, kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Nah, itu maksud Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, bahwa makom kewalian itu tidak akan pernah putus, bahkan akan menentukan nanti martabat di surga Allah untuk mendapatkan fasilitas. Berbeda dengan kenabian dan kerasulan, inqidha akan selesai, akan berakhir ketika taklifnya sudah selesai, di mana para nabi, para rasul itu wafat menghadap kepada Allah. Ini semua punya potensi nggak untuk menjadi wali-wali Allah? Semua manusia punya potensi, sebab ruhnya semua ditiupkan oleh Allah. Kalau digali potensi itu dengan agama, khususnya ilmu tasawuf, maka pantas dan layak menjadi wali Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini punya potensi atas karunia dari Allah, keadilan dari Allah. Allah berikan potensi. Mana yang menggali potensi itu terbimbing rohaninya oleh ulama, oleh mursyid, maka akan bersinar, berkilau rohaninya, sehingga pantas menjadi kekasih Allah yang dekat martabatnya, tinggi mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bukan wali lebih tinggi daripada rasul. Nah itulah dakwaan, tudingan kejam yang dialamatkan kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi ketika wali itu maftuhun, dibukakan oleh Allah martabatnya, kemuliaannya di hadapan manusia, karena Allah dengan kekasihnya ada yang dibukakan, diopenbarkan, ada yang dirahasiakan hanya Allah dengan hamba yang dimaksud. Nah ketika wali maftuh ya, atas izin Allah, maka puncak wali maftuh itu di mana semakin akhir zaman ya, maka wali maftuh itu akan dibukakan oleh Allah martabatnya sehingga menjadi magnet bagi umat. Puncaknya adalah di masa Imam Mahdi nanti, di mana Allah ingin menunjukkan kepada manusia inilah kekasihnya, menjadi magnet bagi umat, sehingga di masa itulah kuntum khair umat ini, Islam ini akan menempati dalam panggung kehidupan dunia. Allah akan angkat derajatnya karena walinya, kekasihnya dihormati, dicintai dan ditaatinya, membuat turun ridho Allah, turun kasih sayang Allah, turun ampunan Allah. Ya, mencari ridho Allah dengan cara menghormati walinya, seperti bersolawat kepada Nabi, mencari ridho Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah dengan memuji hamba kekasihnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berguguran dosa-dosa kita dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, sampai Nabi bersabda, man sholla alayya sholata wahidah sallallahu alaihi ashra. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, misalnya solawat azimiyah, baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka, jaharkan suaranya, wa qamat bihi awalimullahil azim, ali nabiyillahil azim biqadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala ali mithla dzalik wajma baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqbatu wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidzati min jami'il wujuh fid dunya qabla al akhirati ya azim. Dibaca satu kali, man sholla, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku, sholata wahidah satu kali, seperti kita bersama-sama membacanya sholat azimiyah, apa hasilnya? Sallallahu alaihi asra, Allah akan bersolawat kepada hamba itu 10 kali. Apa sholawatnya Allah kepada kita? Turunkan ampunan, kasih sayang dan rizki yang penuh dengan keberkahan, turun ridho Allah. Dibaca satu kali, Allah 10 kali. Salawatnya sehari semalam 100 kali, hatam tidak? Hatam tidak? Awas, habis waktu tiap hari, nggak selesai-selesai. Quran 1 juz nggak selesai. Zikir tahlilul maksus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 300 kali, hatamkan. Setelah itu la ilaha illallah
mastata'na, semampunya kita. Setelah itu lebih ringkas, Allah, Allah, Allah. Ringkas lagi, hu, dia Allah, dia Allah, dia Allah. La ilaha illa hu, tiada dia kecuali dia Allah. Tiada sembahan kecuali dia Allah. Sampai tiap tarikan nafas kita, Allah, 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 Allah. Untung ya kalau hati kita digerakkan oleh Allah, karena kita mau serius belajar zikir, suluk dalam tarekat, terbimbing rohani. Setiap kedipan nafas, setiap kedipan mata, tarikan nafas, Allah, Allah, Allah. Bersama Allah, merasa dengan Allah, ditatap Allah, bersama dengan Allah. Ketika sendirian, yang keduanya Allah. Ketika berdua, ketiganya Allah. Allah, Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Gak ada yang sia-sia, walaupun 1 detik. Dihitung ibadah, dihitung zikir. Sudah bisa belum? Sudah bisa belum? Kapan kita bersungguh-sungguh? Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, fa'alaika bimulazamati zikrillahi azza wa jal sirran wa jahran. Ali, penuhi ya, wajib bagimu penuhi zikir kepada Allah dengan cara sirran wa jahran. Sir di hati saja, jahran diucapkan sampai terdengar bahkan oleh orang lain, menjadi pengingat bagi yang lain. Subhanallah dibaca, orang lain ingat. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu mengatakan, mengambil satu hadis di mana zikir dikeraskan, setan sampai lari tunggang langgang. Bahkan katanya sampai keluar suara. Ya, atau suara apa itu keluarnya? Saking takutnya dengan apa? Dengan zikir yang dijaharkan. Orang ngantuk, terdengar suara zikir jahar yang di sampingnya, jadi bangun, ganjaran enggak? Jadi pahala enggak? Jadi pahala. Tetangga masjid belum sholat, terdengar suara jahar zikir seperti masa Nabi. Rafus shawat bi zikri hina yang syarifunas minal maktubah kana ala ahdi Nabi SAW. Hadis sahih yang diangkat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tetangga, aduh belum sholat, orang lain udah sholat bahkan zikir, mengingatkan yang lain ya, mengajak kebaikan kepada orang lain. Maka dalam zikir, kata beliau, supaya zikir itu membangkitkan kesadaran ya, dalam zikir gerakan seluruh tubuhmu dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Kata siapa? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Getarkan, gerakan tubuhmu ketika zikir dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kira-kira bisa ngantuk gak? Kabur gak ngantuknya? Kabur ngantuknya, kabur goplah lalainya, akan bangkit kesadaran. Allah, Allah, Allah. Yuk kita pertebal tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, itu keutamaan wilayah kewalian yang akan menentukan nasib nanti di sana. Lalu apa tanda bahwa hamba itu wali Allah? Ada tandanya. Likulli syai'in alamatun, segala sesuatu ada alamatnya. Lihat Quran, dalam Al-Quran ada yang sangat prinsip dan mendasar, kalimatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jangan nyari yang aneh-aneh ya. Ada orang di hutan diam, nggak tersentuh oleh apa? Air wudhu, disebut wali Allah. Kriterianya dalam Quran, prinsip iman, takwa kepada Allah. Iman dalam hati, takwa buktikan ketundukan kepada Allah. Artinya fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Takwa itu
hati yang penuh dengan keimanan, menyala-nyala keimanannya, keyakinannya bulat kepada Allah. Kemudian ketika Allah perintahkan, dijalankan. Ketika Allah larang, menjauhinya. Itu prinsip kriteria wali Allah. Prinsipnya iman, takwa. Jadi bukan yang aneh-aneh. Kata orang Sunda, mahiwal. Justru iman dan takwa, semakin baik tindakannya, semakin baik ucapannya, kemanfaatannya semakin besar. Maka salah satu tandanya as-sakho. As-sakho itu apa? Berehan. Itu bahasa Jermannya. Apa? Sakho itu berehan. Baik dengan ilmu, gak usah pakai amplop, ya, ceramah diundang gak usah pakai tarif, jangan seperti mobil. Mobil ada tarifnya nggak? Masa ceramah ada tarifnya? Sodakoh dengan ilmu, sodakoh dengan tenaga, sodakoh dengan harta, as-sakho dermawan. Ya, kalau yang bakhil, buntut kasiran, pelit, wali Allah bukan? Bukan itu. Udah pelit, bakhil, apalagi meregehese. Itu bahasa apa? Indianya. Bakhil bahasa Arab, bahasa Indianya meregehese. Ngerti yang bukan Sunda ini? Bingung yang dari Papua apa sih meregehese? Ngasih susah gitu tuh. Mere itu ngasih, hese susah, susah ngasih. Bukan wali Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi prinsipnya wali Allah itu iman, takwa, sehingga punya karakter la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak stresan dengan urusan dunia, ya, nggak stresan dengan urusan dunia, takut, sedih tidak tumbuh di dalam hatinya ketika urusan dunianya hilang, ketika berkurang. Sehingga yang ada lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka dapat kabar-kabar gembira di dunia, dapat kabar gembira di akhirat, dapat kabar gembira. Coba kalau kita belum dapat isinya, tapi kabar gembiranya sudah datang, gembira nggak? Beritanya saja, berita yang baik membuat gembira. Maka bagi orang yang beriman, para wali Allah, kalau mendengar ayat-ayat Allah itu sampai bergetar, tersungkur sujud, terisak-isak menangis. Kenapa? Berita dari Allah yang gembira itu membuat hatinya gembira. Surganya belum kelihatan, janji disampaikan. Maka wali Allah itu riang gembira, disampaikan ayat-ayat Allah. Baru kabarnya aja, busro itu kabar. Kabar gembira dengan surga, dengan janji Allah yang mukau, maka membuat bahagia, riang gembira hatinya. Makanya kalau wali Allah tuh nggak harus nyari-nyari hiburan, ya, secara khusus sengaja modal besar. Sebab dengan mendengar kabar-kabar gembira, busro, membuat gembira hatinya, riang gembira. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus apa lagi? Tadi prinsip iman, takwa, karakternya tidak rasa takut, sedih dengan urusan dunia, dapat kabar gembira baik di dunia termasuk di akhirat nanti. Lalu para ulama mengatakan adzikru mansyurul wilayah ay marsumun. Zikir adalah tanda kewalian yang Allah perlihatkan kepada hambanya. Hatinya tuh zikir kepada Allah. Kalau menyebut nama Allah tuh senang saja. Kalau mendakwahkan Allah tuh senang. Itu wali Allah. Menyebutkannya Allah. Ayat-ayatnya disebutkan. Suka menyampaikannya, mendakwahkannya, mengajaknya. Itu wali Allah. Watak dan karakter itu suka dengan
zikir kepada Allah. Implementasinya banyak zikir kepada Allah, menyeru, mengajak, mendakwah, mengajak orang kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik, menyebutkannya, mengagungkannya, menyebut-nyebutnya, disukai. Itulah wali Allah. Sehingga hatinya tidak putus dari mengingat Allah walaupun sedang berbisnis, seperti gambaran para sahabat, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Mereka orang-orang yang tidak lalai hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang apa? Berbisnis, sedang berdagang. Sambil bikin bakso, subhanallah, subhanallah, pasti makan, aduh nikmat, besok datang lagi. Jadi banyak gak pelanggannya? Coba bari dagang bakso, bikinnya bari ngambek, istrinya dimarahin, ya. Kira-kira baksonya enak gak? Akhirnya besok pundung gak datang lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, riyadah yang paling efektif supaya hati kita selalu tersambung kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada, maka majlis zikir. Kelihatan kalau anteng di majlis zikir, nah itu getaran-getaran hatinya sudah tumbuh. Tapi kalau culang jam berapa ini? Jam 12, padahal baru jam 8. Nah itu tandanya hatinya belum gerak, hatinya belum apa? Gerak zikir kepada Allah. Dulu para ulama, para mursyid melatih zikir, ya, bagi murid-muridnya berjam-jam beriallah. Untuk apa? Melatih kesabarannya, melatih kedisiplinannya. Belum tuntas, jangan dulu bangun, jangan dulu meninggalkan halaqah zikir. Nah itu namanya latihan riyadhah. Supaya apa? Pas keluar, buah dari latihan yang penuh kesabaran dan kedisiplinan terus menggema dalam hatinya. Allah, 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 Allah. Siap nanti zikirnya? Ada yang kabur nggak? Sebelum khatam selesai ada yang kabur nggak? Siap zikirnya? Siap jadi wali-wali Allah? Kesempatan masih ada. Jangan dipikir zaman sekarang mah sudah nggak ada wali Allah. Itu ucapan dari mana itu? Kok buruk sangka? Zaman sekarang mah jangankan jadi mursyid, murid pun nggak ada. Innalillahi, itu ucapan dari nafsunya itu. Kalau nggak ada wali Allah, kiamat. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, 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 Allah. Tidak akan kiamat kecuali di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang zikir kepada Allah setiap kedipan mata dan tarikan napasnya. Allah, Allah, Allah. Itulah gambaran wali Allah. Ini udah kiamat atau belum? Ini masih kelihatan ya. Berarti ada nggak wali Allah? Ada. Walaupun penduduk bumi banyak yang berbuat kemungkaran, banyak yang melakukan pasang kerusakan, banyak yang melakukan kezaliman, mayoritas di muka bumi, lihat kelompok wali Allah membuat murka Allah surut kembali. Gak jadi kiamatnya, Allah timpakan azab, gak jadi. Melihat ada segelintir kelompok wali-wali Allah. Makanya ucapan itu harus jelas, jangan asal asbun namanya, asal apa? Bunyi. Gak ada wali Allah sekarang mah. Lihat orang pada begini semua, kok buruk sangka ke orang. Zaman sekarang mah jangankan mursyid, murid aja nggak ada. Innalillahi. Kok buruk sangka ke semua manusia yang ada di muka bumi. Dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, paman ankara wujudahum kufrun. Barang siapa yang mengingkari, nggak ada lagi, nggak eksis lagi wali Allah. Dulu wali Allah itu kufur limusadamati ayatil Quran, karena bertolak belakang, bertabrakan dengan ayat Al-Quran.
Makanya hati-hati, ucapan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikut. Maka lihatlah Quran, sunnah Nabi, dan aqwalul ulama, ucapannya para itu yang harus kita ikuti. Jangan ucapan yang awam, yang asbun tadi. Apa asbun itu? Asal bunyi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu saja kajian di Majelis Ilmu tentang wilayah, tentang kewalian. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini kita semakin semangat. Untuk apa? Mendapatkan, meraih kesuksesan di hadapan Allah, meraih makom-makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari kita memasuki majlis zikir. Bagi yang ingin ditalkin, ya, yang ingin ditalkin, niatkan dalam hatinya ingin mendapatkan bimbingan Islam di bawah bimbingan mursyid, bimbingan zahir dan batin. Niatkan dalam hati, tiada niat kecuali semata-mata karena Allah. Maka insya Allah dengan mengikuti majlis zikir menuju kepada tujuan yang indah, tujuan kepada Allah. Ya, yang batal silahkan wudhu, sebab salah satu adab, ya, etika dalam berzikir itu duduk yang tenang. Jangan gelisah, keluarkan dari hati dan pikiran gambaran dunia, urusan-urusan dunia, keluarkan. Kita ingin belajar kontemplasi, kita ingin belajar lebih memfokuskan di majlis zikir tertuju kepada Allah dan hari akhirat. Untuk apa? Melatih batin kita supaya kokoh, supaya kuat batin kita, punya energi. Batin kita, hati kita butuh dengan junud. Al-junud itu artinya tentara-tentara Allah. Salah satunya tentara-tentara Allah itu ilmu. Tentara Allah itu salah satunya adalah mendengarkan hikayat para ulama dan para wali Allah, para nabi. Membuat hati kita datang tentara-tentara Allah untuk memperkuat hati kita. Menyebut nama Allah, semakin kuat batin kita. Ya, kemudian pejamkan matanya untuk melatih hati kita supaya hati kita fokus. Apa yang dilihat ujungnya ke hati. Lihat orang, jadi orang ada di hati kita. Lihat mobil ada di hati kita, bagi diri kita. Kemudian tundukkan, khudu wa tazalu di hadapan Allah, karena kita merasakan betapa agungnya Allah, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum zikir membutuhkan taubat terlebih dahulu. Zikir tidak akan berefek kalau tidak melalui pintu gerbang taubat namanya. Taubat kepada Allah dengan syaratnya yang 4. Taubat akan tumbuh, kesadaran taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, kalau kita melakukan rokoik supaya hati kita lembut. Maka kita awali dengan muhasabah terlebih dahulu. Muhasabah itu introspeksi diri. Apa yang kita perbuat selama ini, hati kita ada di mana? Bahkan ketika sholat, di mana hati kita? Menghadap kepada Allah, atau hati kita jalan-jalan, atau hati kita justru berinteraksi dengan makhluk yang lain? Ini evaluasi bagi kita. Kesempatan masih ada untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita di penghujung, di sisa-sisa umur kita. Jangan merasa umur kita 100 tahun lagi. Bisa jadi umur kita hitungan jam lagi, hitungan hari lagi. Allah rahasia. Mari kita dengarkan untuk membantu muhasabah kita satu syair i'tiraf, syair pengakuan hamba di hadapan Allah, pengakuan yang tulus akan dosa yang pernah dilakukan di masa lalunya. Kemudian dia memperbaiki diri menghadap kepada Allah.
Yang mulia ini kita akui dengan jujur dari hati yang paling dalam, kita tidak akan mampu menghitung dosa-dosa kita di masa lalu, saking banyaknya dosa itu.
kezaliman yang diperbuat oleh mata kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah, kezaliman yang diperbuat oleh mulut kita melakukan ghibah, fitnah, menyakiti orang lain, melukai hati orang tua, kezaliman yang diperbuat oleh telinga kita, tangan dan kaki kita. Yang terlumur adalah rohani kita, yang rusak adalah hati kita. Kita berharap Allah bersihkan kembali hati ini seperti awal ketika Allah tiupkan ke dalam diri kita ruh. Kehidupan dunia ini sekejap saja. Nabi menyebutkannya abiris sabil, kita sedang mengembara dalam kehidupan dunia. Tadi siang terang benderang, sekarang sudah malam gelap gulita. Satu hari umur kita berkurang. Sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang ajal kematiannya tiba justru sebelum lahir ke dunia, masih dalam perut kandungan ibunya. Ada yang ajal kematian tiba di masa bayi, di masa kanak-kanak, remaja dan seterusnya. Allah rahasiakan kematian kita ada di umur kita masing-masing. Pertanyaan besar kita, kapan dan di mana ajal kematian akan menjemput kita? Bahagia bagi jamaah bahkan santri yang ajal kematiannya di saat sedang belajar, di saat sedang menuntut ilmu, di saat sedang jihad di jalan Allah. Karena tidak sedikit ajal kematian tiba di tempat-tempat maksiat ketika berlumur di dalam kemaksiatan. Di sisa-sisa umur kita, mari kita bangkit, tataplah Allah yang pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Walaupun dosa kita besar, lebih besar ampunan Allah. Walaupun dosa kita banyak, lebih banyak ampunan Allah. Barang siapa hambaku datang kepadaku ingin dibersihkan hatinya dari dosa-dosa di masa lalunya, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Walaupun si hamba itu ibarat membawa dosa memenuhi langit dan bumi, aku ampuni dosanya tanpa aku kecualikan. Itulah kebaikan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segera menuju ampunan dan kasih sayang dan surga Allah. Jangan tunda untuk taubat hari esok. Bisa jadi hari esok adalah saat perpulangan kita kepada Allah. Malam ini malam yang terbaik. Allah telah bimbing hati kita, mudahkan langkah kita, duduk di majlis zikir. Mari kita taubatan nasuha, komitmen, penuhi syaratnya yang 4. Yang pertama adalah i'tiraf, pengakuan dari hati yang paling dalam, hati yang jujur atas dosa-dosa kita di masa lalu. Dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, meninggalkan perintah Allah, jatuh ke larangan Allah, dosa besar. Bahagia orang yang hatinya disentuh oleh para malaikat sehingga mudah meneteskan air mata, bangkit kesadarannya, tumbuh pengakuannya di hadapan Allah akan dosa-dosa di masa lalu. Celaka orang yang duduk di tempat ini tapi tidak bisa meneteskan air mata. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang hanya keras mengingat Allah, tidak bisa tobat kepada Allah, tidak mengakui dosanya di hadapan Allah, tidak tumbuh rasa takut kepada Allah. Jumudul ain min qaswatil qalbi, keringnya mata dan tetesan air mata ketika zikir, ketika tobat, tidak bisa meneteskan air mata. Tanda yang pasti hatinya keras. Wa qaswatul qalbi min kaswatil dzunub, hati yang keras karena disebabkan saking banyaknya dosa. Yang kedua, syarat tobat adalah an-nadamah, penyesalan yang dalam. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, di pelipis ada tapak bekas tetesan air mata yang sering mengalir sampai kelihatan
bekasnya. Yakhiruna lil adqan yakun wa yajiduhum khushu'a. Gambaran orang yang beriman di masa lalu ketika disebut nama Allah bergetar, tersungkur, terisak-isak menangis, tidak bisa berhenti. Allah tambah-tambah kekhusyuan dalam hati mereka. Para sahabat digambarkan ruhbanun bilail wa fursyanun binhar. Gambaran para sahabat di malam hari seperti rahib, merengek-rengek, menangis, munajat, menyeru kepada Allah dengan berlinang air mata. Di siang hari gagah seperti kuda perang, berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, al-iqla', syarat taubat tidak mengulang kembali, mengazam dengan kuat, tidak jatuh kembali kepada dosa, komitmen kepada Allah, berjanji kepada Allah sampai Allah panggil, sampai kita pulang kepada Allah. Yang keempat adalah wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha, terus gemar beramal soleh dari hati yang ikhlas, buka lembaran baru dengan amal soleh yang ikhlas, maka dosa-dosa di masa lalunya berguguran atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari buktikan syarat taubat yang 4 ini. Jangan main-main. Sebab dalam Al-Quran disebutkan laisatit taubat lilladina ya'maluna sayyi'at. Tidak dihitung taubat di hadapan Allah, tapi kalau sayyi'at, keburukan, masih dijalankan. Bacakan kalimat istighfar. Nabi tidak kurang dari 100 kali membacanya. Ucapkan sama-sama, hati kita menjerit kepada Allah, pikiran kita bayangkan dosa-dosa kita, tumbuhkan keimanan, besarnya ampunan Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ucapkan kalimah istighfar, basahi lisan kita dengan kalimah itu. Sambut ampunan Allah.
bertobat, kita masih banyak kekurangannya. Harapan besar Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Bahkan Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Mari setelah kita memasuki pintu gerbang tobat, kita telusuri jalan Allah menuju kepada Allah. Nabi bersabda, aqrabut turuq ilallah, jalan yang paling dekat menuju kepada Allah adalah zikir. Telusuri jalannya, telusuri dengan zikir, akan tersambung kepada Allah. Bahagia kalau hati tersambung dengan Allah. Hati kita merasakan agungnya Allah, sempurnanya sifat-sifat Allah. Akan bergetar hati kita, bergetar seluruh tubuh kita. Menangis tidak bisa ditahan, tidak bisa dibendung. Keimanan akan tambah subur, tawakal kita akan semakin kuat kepada Allah. Karena kita merasakan Allah lah pemilik langit dan bumi, Allah lah penguasa. Semua makhluk digenggam olehnya. Mari kita lafalkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Sebelumnya para ulama memberikan adab-adabannya. Pertama, hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati bersama Allah. Terus hadapkan hati kita kepada Allah. Gambaran dunia dan makhluk keluarkan dari hati kita, keluarkan dari pikiran kita. Hati kita bersama Allah. Belum bisa hati kita bersama Allah, bersamalah orang yang orang itu bersama selalu dengan Allah. Nabi bersabda, kun ma'allah, besertalah dengan Allah. Batin kita merasa bersama dengan Allah. Fa ilam takun ma'allah, belum bisa hati kita bersama dengan Allah. Kun ma'aman kana ma'allah, besertalah dengan orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka orang itu akan menyampaikan engkau kepada Allah. Robitoh kepada mursyid artinya istihdaru suratul mursyid bidihni, tergambar bimbingan mursyid di dalam hati. Hatta yash'uru asilah arruhiyah, sehingga hati merasakan kebersamaan, hubungan yang kuat antara mursyid dengan murid, sehingga hatinya akan tersambung kepada Allah. Sebab mursyid hatinya selalu ngajak kepada Allah, da'iyan ilallah, ngajaknya kepada Allah. Ketika rohani murid bersentuhan dengan rohani mursyid, akan terbawa menuju kepada tujuan, kepada Allah. Karena mursyid ditugaskan da'iyan ilallah, mengajaknya kepada Allah. Minta bimbingannya seperti para sahabat meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mursyid adalah naibur rasul dalam pandangan agama, sebagai wakilnya rasul yang ada pada setiap zaman. Mari kita mulai tenggelam dalam lautan tauhid dengan kalimah thayyibah yang kita ucapkan, menjamkan dalam hati yang paling dalam. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La illallah Muhammadur Rasulullah wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu mahallul qiyam, berdiri semua. Allah perintahkan dalam Al-Quran, fadhkurullaha qiyaman, zikirlah kalian kepada Allah qiyaman, sambil berdiri. Allah memuji dalam Al-Quran ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka orang-orang yang zikir kepada Allah qiyaman, sambil berdiri. Fudail bin Iyad menjelaskan dulu para sahabat berzikir bersama Rasul, berdiri, kemudian kasyajarah, seperti pohon yang diterpa angin, tamayul ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Semakin kencang rohaninya tersambung dengan Allah, semakin kencang getaran zahirnya. Bahkan di antara para sahabat yakhiruna lil adqan, tersungkur, wa yabkun, terisak-isak menangis. Wa yajiduhum khushu'a, Allah tambah-tambah khusyuan ke dalam hati mereka.
Mari jamaah sekalian, jangan tanggung. Kita sudah di majelis zikir, latih rohani kita. Besar tantangan kita di luar majelis zikir, di semua lini kehidupan. Perkuat rohani kita, gali potensi rohani kita, supaya hati kita selalu tersambung dengan Allah, kuat menghadapi tantangan dan ujian. Sebab zikir adalah azikru hisni, zikir adalah bentengku. Barang siapa yang zikir kepada dibentengi oleh Allah dari bisikan setan dan hawa nafsu kita, kejahatan makhluk zahir dan batin. Setan tidak pernah berhenti menggelincirkan manusia. Hati yang tersambung kepada Allah, Allah yang akan menjaganya. Azikru sayful muridin, zikir adalah senjatanya bagi para murid. Mari jamaah sekalian, jaharkan suaranya, la ilaha illallah.
semua. Sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Wajkuris Rabbik, sebut nama Tuhanmu. Allah, Allah, Allah. Terus hidupkan hati kita dengan Ismul A'zam. Latih terus hati kita. Allah, 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 Allah keluarkan sifat-sifat yang buruk dari hati kita, lalu Allah hiasi dengan sifat-sifat terpuji dalam hati kita. Al-ittisaf bi sifatil uluhiyah. Sebut nama Allah, Allah yang agung. Tumbuhkan kesadaran Allah yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Nabi sering bersumpah, wallazi nafsi biyadih, demi zat di mana diriku digenggam olehnya. Allah, Allah. Aksuru zikrullah hatta yaqulu majnun. Nabi bersabda, perbanyak zikir kepada Allah sampai orang munafik mengatakan kepadamu, engkau adalah orang gila. Wali-wali Allah tergila-gila dengan Allah, ingin terus menyebut nama Allah, ingin terus mengagungkannya bahkan dimanapun dan kapanpun berada. Kita masih bisa melihat sampai malam ini karena masih izinkan oleh Allah, bukan kemampuan kita. Seluruh anggota tubuh kita masih berfungsi karena Allah masih izinkan, bukan kemampuan kita sendiri. Wa yumit, tumbuhkan keyakinan, kesadaran Allah akan mematikan kita. Semua yang Allah titipkan akan diambil kembali karena Allah lah sang pemiliknya yang hakiki. Suami akan berpisah dengan istrinya, orang tua berpisah dengan anak-anak yang dicintainya, pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Semua yang Allah titipkan diambil kembali olehnya. Sekejap kehidupan dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kepadanya kita akan kembali. Sebelum rohani kita dipanggil menghadap kepada Allah, bersihkan hati kita, tumbuhkan sifat-sifat yang terpuji, tumbuhkan dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Allah, supaya saat dipulang kepada Allah kita akan tersenyum menghadap kepada Allah karena jiwa kita, rohani kita tumbuh kecintaan kepadanya. Kematian adalah momen terindah bagi wali-wali Allah. Yarju liqa'a rabbih, orang yang beriman yang sidik adalah berharap ingin segera berjumpa dengan Allah. Dengan cara apa menunggunya? Dengan amal soleh yang ikhlas. Kehidupan dunia ini kenikmatannya semakin kecil adanya ketika tumbuh dalam hati kita kecintaan kepada Allah. Mata'un qalil, tergambar dalam benaknya adalah kenikmatan yang abadi, yang sempurna di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tetangganya para nabi, para rasul. Dunia ini fana, rusak, akan hancur. Kenikmatannya sesaat saja, yang dimakan hanya sejengkal saja.
beralihlah hati kita kepada Allah. Fafirru ilallah, hadapkan hati kita kepada Allah, palingkan hati kita dari dunia dan makhluk. Zikir sir, latih. Setelah zikir jahar, hati hidup, jangan berhenti. Hidupkan terus hati kita dengan sir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hatinya terus tersambung dengan Allah, hatinya terus menghadap kepada Allah, tumbuh keikhlasan di balik setiap ibadahnya. Hatinya punya kekuatan untuk menggerakkan seluruh panca inderanya taat kepada Allah, karena hatinya dibimbing oleh Allah. Kuntu sam'ahu, dalam hadis qudsi, aku akan menjadi basarahu, pandangannya alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi telinganya si hamba itu, di mana dia mendengar dengan telinga itu. Aku akan menjadi tangan dan kakinya. Begitu bimbingan Allah kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Hidup yang menjadi bahagia, setiap langkahnya kebahagiaan, karena bahagia sesungguhnya bersama Allah dan di jalan Allah dan menuju kepada Allah. Celaka manusia yang hatinya selalu bersama makhluk, cita-citanya kepada makhluk dan dunia. Semakin mendekat dengan kematian, semakin takut dan gelisah, karena dunianya semuanya akan ditinggalkan. Semakin takut kehilangan dengan dunianya yang ada. Sifat makhluk akan rusak dan punah. Arahkan batin kita hanya kepada Allah. Di balik usaha kita, semua aktivitas kita, lillah, karena Allah. Hibdul qalbi, jaga hati kita. Hibdul jawarih, jaga panca indera kita. Terus gelorakan zikir dalam batin. Bahkan di saat akan tidur, hatinya zikir kepada Allah. Basahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Tidur kita 5 jam dihitung zikir oleh Allah. Jangan sia-siakan. Sisa umur kita semakin berkurang. Susul ketinggalan kita di masa lalu dengan cara mengolah batin kita selalu zikir kepada Allah. Diamnya pun bagi ahli zikir adalah tafakur. Diamnya pun munajat, berharap kepada Allah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala. Baca 5 kali, Allahumma salli ala Sayyidina. Agungkan Nabi dalam batin kita. Kesabarannya, dakwahnya, kecintaannya, tanggung jawabnya, pengorbanannya, perjuangannya. Berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. A'udzubillahil karim wa bi kalimatillah. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Banyak problem-problem kita yang ingin diselesaikan oleh Allah. Banyak hajat kebutuhan kita yang ingin dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ghayata ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila liqa'ik wa ghayata ma'rifatika wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik
وغاية عافيتك وغاية عناياتك وغاية علومك وغاية أنوارك وغاية أسرارك الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن تقوينا كما قويته وتؤيدنا كما أيدت إنك على كل شيء قدير يا غني أغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi jamaah yang niat ngambil talqin zikir, ingin menjadi murid suluk dalam tarekat ini, mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua dan silahkan untuk menjalankan semua wirid dan amalan yang ada di tarekat ini. Mudah-mudahan kita semua terbimbing sampai akhir hayat kita beserta keluarga kita dan yang menjadi keturunan kita semua. Bibarakati umil kitab. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.